Oke, halo Sobat Toga Tim, selamat datang kembali di podcast kami Toga Tim, yaitu podcast yang ruang informasi dan inspirasi di Nagari Tobogan Timur khususnya. Baiklah, episode kali ini adalah episode kita yang pertama, yaitu tentang membahas topik mengenai pemilihan Wali Nagari Serentak tahun 2026, salah satunya di Nagari Tobogan Timur. Baiklah, saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah host Jeffrey Haryanto, selaku host podcast Nagari Tobogan Timur, yang akan menanya-nanyakan nanti seputar pemilihan Wali Nagari Serentak tahun 2026 ini di Nagari Tobogan Timur. Baiklah, kali ini kita kedatangan tamu spesial kita, yaitu Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari Serentak 2026 di Nagari Tobogan Timur, yaitu Bapak Syahrial. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Pak ya. Jadi kita berbincang tentang mengenai tahapan, Pak. Tahapan Pilwana di Nagari Tobogan Timur ini, Pak. Jadi untuk sejauh ini sampai mana, Pak, tahapannya, Pak? Jadi mengenai tahapan pemilihan wali negari di Nagari Tobogan Timur yang alhamdulillah sudah kita laksanakan dari awal pembentukan panitia pemilihan wali nagari oleh Bamus Nagari Tobogan Timur serta pelantikan, dan setelah itu kita sudah ada melakukan rapat koordinasi antar panitia dan BIMTEK ke ibu kota kabupaten, dan pada saat ini kita sudah berjalan yaitu pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran data pemilih yang nanti berakhir pada tanggal 18 April Tahun ini, Pak ya. Tahun ini. Dan untuk pencalonan kita sudah menjaring atau mengumumkan tentang pencalonan dan sudah menjaring pencalonan sebanyak 4 orang, yaitu putra-putra terbaik, putra-putri terbaik Nagari Tobogan Timur yang saat ini sudah ditetapkan sebagai bakal calon Wali Nagari Tobogan Timur. Dan sekarang kita akan menunggu penetapan calon Wali Nagari Tobogan Timur pada tanggal 3 Mei 2026, Pak ya. 2026. Oke, Pak. Jadi untuk diketahui Sobat Toga Tim semua nih, Pak, tentang tujuan Pilwana ini sebenarnya untuk pembangunan nagari itu seperti apa, Pak? Jadi untuk tujuan dan dalam pemilihan wali nagari yang pertama sekali yaitu tujuannya itu memilih pemimpin di Nagari Tobogan Timur yang nanti diamanahkan oleh masyarakat Nagari Tobogan Timur, yang bertujuan untuk menjaga dan melaksanakan pembangunan di Nagari Tobogan Timur yang sesuai dengan amanah dan sesuai dengan visi dan misinya nantinya di Nagari Tobogan Timur. Oke, Pak. Jadi udah tahapan akan memilih daftar pemilih, Pak ya. Ya. Mungkin untuk sebelumnya nih, Pak, diketahui juga dalam Pilwana kali ini khususnya Nagari Tobogan Timur ada yang menarik kali ini, Pak. Ya, untuk pemilihan wali nagari Tobogan Timur pada saat ini yang sekarang saya perkenalkan, saya sudah 2 kali menjabat sebagai ketua pemilihan wali nagari Tobogan Timur, dan pada saat ini mungkin ada salah satu yang sangat menarik, yaitu pada saat ini dengan munculnya pencalonan dari kalangan perempuan, yaitu Sherly Mareta Sunia selaku putri terbaik Nagari Tobogan Timur yang saat ini mencalonkan diri. Oke, Pak. Jadi sebelum masuk kita ke tahap selanjutnya ini, Pak, ya, kalau boleh tahu, Pak, untuk panitia itu sendiri berapa jumlahnya, Pak, dalam satu nagari? Untuk panitia pemilihan wali nagari satu nagari itu berjumlah 5 orang, dibantu dengan 3 orang sekretariat di nagari. Oh, gitu ya, Pak ya. Jadi khusus ini, Pak, pertanyaannya untuk calon wali nagari ini ada batasan atau tidak, Pak, dalam sebuah nagari ini? Berapa batasannya atau boleh sebebas-bebasnya? Jadi untuk batasannya pemilihan wali nagari ini, untuk pencalonan untuk calon wali nagari
yaitu usianya minimal 23, eh, terus batasan ke atasnya tidak ada. Oh, itu dari segi usia, Pak ya. Usia ya. Kalau dari segi jumlah, Pak, misalnya Ya. dalam satu negara itu bolehnya hanya 5 atau 3 atau gimana gitu, Jadi Pak? untuk calon wali negari di satu negara itu, untuk calon itu berjumlah minimal 2 orang, maksimal 5 orang. Apabila lebih dari 5 orang, kita akan melaksanakan seleksi tambahan yang akan dibantu nantinya oleh panitia kabupaten. Dan apabila kurang dari 2 orang, akan diadakan penambahan waktu untuk pencalonan wali negari. Oh, istilahnya pendaftarannya, Pak ya. Pendaftarannya. Kalau untuk batasan ke atasnya, Pak, Maksudnya misalnya ada mencalon nanti 7 atau 8 orang, atau itu diterima dulu, ya, atau nanti diseleksi jadi kembali. untuk pencalonan kita tetap menerima walaupun sampai 10 orang, kita tetap menerima. Jadi nantinya kita akan melaksanakan seleksi tambahan yang dinilai bobot dan bebetnya masing-masing sesuai dengan aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oh gitu ya, Pak ya. Jadi untuk sobat Togatim semua, perlu kita ketahui kali ini untuk batasan pencalonan wali negari itu tidak ada. Cuma nanti akan diadakan seleksi apabila melebihi dari 5 calon. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, Pak, untuk daftar pemilih lagi nih, Pak. Ya. Daftar pemilih itu di Nagari Tebo Gadang Timur khususnya sudah berapa yang tercatat atau gimana, Pak? Jadi untuk data pemilih sementara itu yang sesuai dengan DP4 yang telah kami terima dari panitia kabupaten itu berkisaran sekitar 1.300 sampai 1.400 pemilih yang ada di Nagari Tebo Gadang Timur. Itu tersebar di korong-korong ya, Pak ya. 4 korong yang ada gitu ya. Jadi untuk pemilih itu sendiri tentu ada yang baru nih, Pak, ya, yang baru mulai memilih, pemula ya. Nah, ada nak pesan atau kiat yang harus dijalankan oleh pemilih ini, Pak? Jadi untuk pemilih pemula yaitu pemuda dan pemudi Nagari Tebo Gadang Timur yang melaksanakan pemilih pemula, supaya untuk melaksanakan pemilihan dengan baik yang memang sesuai aturan-aturan yang berlaku dan ikut berpartisipasi untuk kelancaran dan keamanan dalam masa pemilihan wali negari di Nagari Tebo Gadang Timur ini. Oh gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi untuk pemilih pemula, harus kita melaksanakan pemilihan ini dilaksanakan di Nagari Tebo Gadang Timur ini harus dengan nanti diberikan sosialisasi oleh panitia pemilihan wali negari. Jadi selanjutnya, Pak, untuk kita lihat masyarakat sekarang ini, Pak, ya, seberapa besar antusias masyarakat dalam pemilihan ini, Pak? Tentang antusias masyarakat pada saat ini pada pemilihan wali negari tahun 2026 ini, pada saat kita bersosialisasi ke daerah atau ke korong masing-masing, ke korong-korong yang ada di Nagari Tebo Gadang Timur, memang sangat bagus antusias masyarakat. Mereka sangat-sangat ingin melaksanakan pemilihan wali negari dengan mereka yang mendaftarkan diri sebagai pemilih untuk melaksanakan pemilihan di Nagari Tebo Gadang Timur ini. Oke, Pak. Sebelumnya nih, Pak, kembali kepada pencalonan nih, Pak. Ya. Pencalonan tentu ada, kata Bapak tadi, 4 calon wali negari di Nagari Tebo Gadang Timur ini. Ya. Itu apakah beralamat semuanya di Nagari Tebo Gadang Timur atau di mana, Pak? Jadi dari bakal calon yang telah ada yang mendaftarkan diri di panitia Pilwana ini, mereka itu memang ada yang dari luar negeri, tapi mereka itu adalah anak Nagari Tebo Gadang Timur. Oh, berarti beralamatkan di luar, tapi masih anak Nagari Tebo Gadang Timur. Masih anak Nagari Tebo Gadang Timur. Iya, ya, oke, Pak. Jadi ada nggak, Pak, langkah-langkah
yang dilakukan pemilih dalam menentukan pilihannya? Langkah-langkah pemilih. Jadi kalau tentang apa yang mau dipilih atau langkah-langkah yang akan dipilih oleh pemilih tentang wali negara yang akan mereka pilih itu, ya mungkin mereka akan melihat cara kerja atau apa yang telah diperbuat oleh calon-calon ini. Mungkin itulah yang akan dilihat oleh para pemilih nantinya. Berarti itu tergantung apa niat dari hatinya masing-masing, Iya, Pak ya. iya. Nah, memilih dalam memilih gitu, Pak ya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya tentu ada tahapan yaitu mengenai penetapan ya Pak ya. Ya. Ada yang namanya penetapan nomor Ya. urut, kemudian kampanyenya. Ya. Itu bisa diceritakan Pak kapan tanggalnya gitu. Jadi untuk setelah ini kita akan melaksanakan penetapan wali nagari, calon wali nagari di Nagari Toba Gadang Timur ini pada tanggal 3 Mei 3 Mei. Ya, pada tanggal 3 Mei kita akan menetapkan calon wali nagari Toba Gadang Timur, dan pada tanggal 4-nya kita akan 4 sampai tanggal 10 kita akan menetapkan nomor urut dan pengumuman nomor urut ya, pengumuman calon wali nagari di daerah di daerah Nagari Toba Gadang Timur. Dan setelah itu kita akan melaksanakan kampanye damai dan selama 5 hari, dan pada hari berikutnya kita akan melaksanakan penyampaian visi dan misi calon wali nagari yang telah ditetapkan, dan sesudah itu hari tenang 3 hari kita melaksanakan pemilihan pada tanggal 27 Juni 2026. Oke Pak. Jadi sama-sama kita ketahui Sobat Togatim bahwasanya pemilu kita atau Pilwana kita akan dilaksanakan tanggal 27 Juni tahun 2026 ini Pak ya. Ya. Tentu ada nggak Pak pesan untuk generasi muda atau masyarakat khususnya Nagari Toba Gadang Timur dalam pemilihan ini Pak? Pesan untuk masyarakat dalam melaksanakan pemilihan supaya menjaga kedamaian, ketentraman, aman dan kondusif pada saat melaksanakan pemilihan, mulai dari tahapan sampai melaksanakan pemilihan pada tanggal 27 Juni nantinya. Oke. Jadi untuk selanjutnya ini seberapa besar kesiapan panitia nih Pak dalam mensukseskan pemilu ini, Pilwana ini? Ya, untuk kesiapan panitia karena kita telah diberi tahapan-tahapan yang telah diberikan oleh panitia kabupaten, jadi kita melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang alhamdulillah untuk kesiapannya sampai saat ini kita sudah siap untuk melaksanakan pemilihan wali nagari pada tanggal 27 Juni nanti dengan sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku. Ya, berarti ini penelitiannya sudah siap sekali nih Pak ya? Ya, sudah siap. Nah, ini luar biasa ini kita ucapkan kepada kita panitia nih selaku penanggung jawab Pilwana serentak tahun ini. Jadi tentunya harapannya tadi kepada masyarakat kita laksanakan pemilihan ini dengan damai, kondusif, dengan tenang, nyaman bagi masyarakat khususnya Nagari Toba Gadang Timur. Ya. Tentu kembali lagi bersama Ketua Panitia Pilwana, tentu ini sangat semangat sekali nih dalam menjalankan tugas, dan alhamdulillah sampai saat ini masih bersemangat setelah melaksanakan BIMTEK juga Pak ya. Ya. BIMTEK PPDP tahun ini. Jadi untuk para pemirsa Sobat Togatim, kita tanya kembali pada Pak Ketua, bagaimana tentang calon tadi Pak? Boleh dikenalkan sedikit Pak tentang calon ini, berapa orangnya Pak? Jadi bakal calon yang telah mendaftar di Nagari Toba Gadang Timur pada pemilihan wali nagari sebanyak 4 orang. Yang pertama itu Bapak Roni Saputra.
Beliau adalah seorang incumbent wali nagari di Toba Gadang Timur. Yang kedua, Serly Mareta Sonia, seseorang dari putri terbaik negari Toba Gadang Timur yang memberanikan diri mencalonkan diri sebagai wali nagari, bakal calon wali nagari di Toba Gadang Timur. Yang ketiga, Gifri Antoni, beliau merupakan putra terbaik juga di nagari Toba Gadang Timur dan pernah menjabat sebagai Panwascam di Kecamatan Sentul Toba Gadang. Dan yang keempat, Sony Arwan, beliau adalah seorang perangkat nagari di nagari Toba Gadang Timur atau seorang wali korong di Korong Toba Sawah Mansi. Jadi kira-kira nih Pak, tentang panitia ini Pak, apakah ada pengawasan atau gimana Pak? Seperti yang pemilu misalnya, ada yang namanya pengawas KPPS atau pengawas kecamatan. Apakah di Pewarna ini kita ada pengawas juga gitu? Menurut keterangan dari panitia kabupaten, waktu pemilihan wali nagari kita tidak ada pengawas TPS atau KPPS, karena kita akan dikawal oleh Babin Kamtibmas atau utusan-utusan dari pihak-pihak kepolisian dan TNI itu nantinya. Berarti kali ini benar-benar tugas tanggung jawab ketua panitia Pak ya, bersama anggota ya. Jadi perlu kita ketahui kali ini untuk Pewarna Serentak tahun 2026 ini di Nagari Toba Gadang Timur, salah satunya di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu pengawasan itu akan dilimpahkan kepada keamanan dari kepolisian dan TNI gitu Pak ya. Jadi tentu sangat berbeda sekali dengan pemilu, baik pemilu bupati, gubernur ataupun anggota dewan Pak ya. Baik Pak, sedikit ini Pak tentang masyarakat ini Pak. Masyarakat apakah bisa dalam melaksanakan pengawasan juga di dalam pelaksanaan pewarna ini Pak? Ya, itu sangat dibutuhkan kepedulian masyarakat untuk mengawasi dan menjaga kesuksesan dari pemilihan wali nagari di Nagari Toba Gadang Timur ini khususnya, serta mungkin ini suatu himbauan dari Bapak Bupati Padang Pariaman untuk kepada seluruh nagari yang melaksanakan pemilihan wali nagari serentak sebanyak 74 nagari dari 103 nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Jadi Bapak Bupati menghimbau untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan kesuksesan dalam kelangsungan pemilihan wali nagari di setiap nagari yang ada yang melaksanakan pemilihan nagari di Kabupaten Padang Pariaman ini. Itu Pak ya. Jadi memang pengawasan masyarakat itu sangat diperlukan untuk menjaga kondusivitas Pak ya. Jadi untuk selanjutnya Pak, ini tentang menjaga terjadinya kecurangan ini Pak. Gimana cara ketua mengantisipasi itu Pak? Jadi untuk itu setelah kita menetapkan anggota KPPS nantinya dalam penjaringan dan menetapkan anggota KPPS, kita akan mengadakan BIMTEK KPPS. BIMTEK itu nantinya kita akan menerangkan dan memberi bimbingan teknis untuk menjaga kekondusifan di dalam KPPS nantinya. Oke Pak, jadi betul-betul dilakukan BIMTEK ini Pak ya, biar di dalam pelaksanaan nanti itu tidak ada pihak-pihak yang mencoba untuk melaksanakan kecurangan. Ya. Oke Pak. Oke Pak, jadi untuk selanjutnya nih Pak, ini tentu harapan lagi Pak, mungkin masuk ke harapan panitia nih selaku penanggung jawab kegiatan dalam pemilihan ini. Tentu ada harapannya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Toba Gadang Timur dalam hari pemilihan tersebut Pak. Ya, itu untuk harapan kami kepada masyarakat Nagari Toba Gadang Timur. Saya selaku ketua panitia pemilihan wali nagari, agar seluruh lapisan masyarakat yang ada di Nagari Toba Gadang Timur ini, baik
putra dan putri, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di negara Toba Gadang Timur, yang dari segala unsur, untuk menjaga dan mensukseskan pelaksanaan pemilihan wali negari tahun 2026 nantinya. Ya, insya Allah ini Pak ya, mudah-mudahan pemilihan wali negari ini insya Allah sukses di tangan Ketua Panitia Pelaksana khusus Nagari Toba Gadang Timur ini. Amin. Mudah-mudahan ke depannya harapan kita semua untuk arah pembangunan nagari khususnya Nagari Toba Gadang Timur itu mudah-mudahan maju dan semakin sukses. Dan untuk para pemilih dan masyarakat semuanya, marilah kita sama-sama saling menjaga pemilu Badun Sana, pemilu yang menciptakan kenyamanan, ketentraman, ketertiban, serta kondusif dalam pelaksanaan nantinya. Mudah-mudahan kita doakan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari host podcast Nagari Toba Gadang Timur mengucapkan undur diri dan terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Pak Ketua. Mudah-mudahan sampai jumpa kembali pada podcast selanjutnya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.